Berlima gimana bang? Iya ada cewek 2, satu lagi kemana? Kenalin gua dong katanya gitu. Ntar lu bang, cewek cuma satu doang bang nih. Kan kemarin sore pas hujan kan lu ngeliat gua sama dia doang. Masih mawar ini ya. Satu lagi siapa bang? Gua ketahu dah gitu. Indra ini naik ke atas tuh dengan muka yang agak sedikit panik. Anjing katanya. Loh kok anjing lagi? Anjing salahin mulu sih dari tadi. Ora, gua lagi ngambil air, dipegang cewek gua katanya gitu. Waktu itu dipegang cewek, enggak gua ada yang megang katanya. Pas gua nengok perempuan. Oh, anjir, kelihatan Ya kan. Kuntilanak deh kan. Gua kasih lah, gua angkat nih kayak aqua gua, air gua. Gua kasih ke emasnya ini. Gua kasih, gua sempat ngeliat mukanya dikit sama penampilannya gua ngeliat. Gua kasih, nah gua ngambil botolnya dia. Gue taruh lah di sini bang. Gue nengok lagi. Ya mas, sama-sama. Udah nggak ada bang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Gua lagi kedatangan seorang tamu spesial nih. Buat lu semua yang pada suka cerita-cerita gunung, lu pasti kenal siapa orang ini. Pria gemoy tanpa bahan pengawet. Langsung aja hubungan dengan Bang Mange. Yoi bang, apa kabar? Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Bukan main. Insya Allah. Kehormatan nih. Ada channel besar datang ke channel gua. Wah. Sama aja bang. Bang Mange, tadi panas ke sini? Panas banget bang, itu sekitar berapa derajat itu ya dari Bintaro kemari. Iya. Gokil. Iya, salahnya gue bawa anak lagi. Lu geblek lu. Parah lu. Bang Mange, ini lu hari ini nih gue pengen request nih, apa namanya? Gunung yang menurut gue gunung Jawa Tengah yang tertinggi. Selamat ya. Lu ada nggak pernah kisah di sana Bang Mange? Ada bang, pendaki mungkin Gunung Slamet gue pernah 2 kali ke sananya. 2 kali. 2014 itu Via Guci, Pramadi kalau nggak salah nama itu ya. Dan 2016 itu lewat Bambangan. Oh gitu. Oh berarti Bang Mange akan cerita Gunung Slamet 2 episode bro. Oke, kita tagih. Kagak satu orang. Nggak semua pendakian gue itu bersifat horor bang. Oh, gue demen nih. Nggak semua pendakian itu kita bakal mendapatkan mistis apa gimana gitu. Nggak semuanya. Masalahnya muka lo aja udah mistis bro. Mesti kan karena tuntutan. Karena tuntutan lu harus dimisi-misisin gitu. Oke deh kalau gitu gua nggak akan potong-potong lagi Bang Mange, langsung aja dihajar. Gas brother. Oke, Bang Arfi, thank you banget nih Bang. Sekali lagi udah diizinin buat datang dan bercerita sebuah pengalaman pendakian. Ini mungkin karena di tahun 2016 Bang ya. Jadi gue agak-agak mengingat sedikit tentang kejadian itu ya. Berawal dari anak-anak rumah yang notabene dulu tempat bermain kita itu dihancurkan sama pembangunan di sana sini Bang. Dulu itu di daerah rumah gue termasuk yang adem. Yang adem dalam artian banyak pohon, banyak sawah dulunya itu. Karena banyak ya pembangunan yang udah mulai merajalela di mana-mana. Akhirnya tempat bermain gue ini udah nggak ada nih. Dari mana sih rumah lo? Di Pondokaren, di studio. Oh, di studio. Itu sawah dulu situ, Pak. Oh, gitu. Mau mancing aja ya dulu. Kita main itu cuma modal garam sama cabai aja udah bisa hidup. Dalam artian kita ke kebun ini ada buah-buahan kayak buah mangga, buah jambu, buah pepaya, banyak lah. Nah, karena kejadian yang tempat bermain gue itu udah hilang, akhirnya di tahun 2009 itu awal gue naik gunung, ya itu udah mencoba-coba cari ini gimana nih tempat bermain kita dihancurkan. Akhirnya langsung gue berbelok ke keadaan, jadi gue mainnya ke hutan gitu.
yang setiap mau main itu harus membudgetkan keuangan ya kan. Ya kita mau ke gunung ini kan otomatis harus ada modalnya Bang. Nabung dulu kayak gitu kan. Nah hingga suatu ketika berjalannya waktu di tahun 2016 itu gue mencetuskan nih sama anak-anak gue berempat ya, termasuk gue. Mungkin namanya gue sebutin aja apa disamarin? Sebutin aja. Pendakian itu ya bareng tim gue, tim besok pagi. Dulu belum punya YouTube kita, masih apa ya? Masih besok malam. Dulu tuh namanya WKP Independen Bang. Warung Kuli Proyek Independen, karena kita tuh bergerak sendiri. Komunitas kecil yang ada di kampung pada saat itu. Oke. Iya. Di bulan Maret gue ingat banget, kita mencoba buat melakukan pendakian di Gunung Slamet via Bambangan. Singkat cerita gue sampai di Terminal Bobotsari Bang pada saat itu. Itu waktunya hampir jam 4 subuh ya. Kan kalau nggak salah di daerah sana itu azan subuh 2 kali Bang. 2 kali azan subuh. Oh gitu? Azan subuh itu 2 kali pada saat itu. Oke. Jam 4 kurang sama yang normal kita jam 4:30 mungkin sih. Ada kejadian lucu yang menurut gua mungkin ini sebabnya gua diteror sama makhluk Gunung Slamet ya. Jadi ada kejadian kayak gini Bang, yang dimana kita bukan mau melecehkan agama atau gimana ya. Jadi pada saat itu Bang yang gua pribadi lakuin malah ketawa dengan suara azan yang kayak gitu. Lu malah ketawa? Iya. Ya, lu gila lu. Jadi mohon maaf banget sebelumnya ya. Mungkin kita masih muda, emosi masih belum kontrol sekarang itu. Masih goblok lah. Iya, masih ugal-ugalan lah. Yang dimana azan subuh ada yang as-sholatu khairum minan naum. Ya, jadi pas waktu muadzin ini azan, yang seharusnya dia mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, tapi dia nggak pakai Bang. Langsung Allahu Akbar Nah, nya ini yang bikin gua ketawa. Jadi nih muadzin ini lupa. Seharusnya kalau azan subuh ini ada as-sholatu khairum minan naum ya. Iya. Jadi langsung ke Allahu Akbar. Jadi gua ketawa Bang sama anak-anak situ. Oke. Udah lu dosa nanti dosa jangan. Nah, kira kita melupakan itu, kita sampai terminal nyari informasi lagi Bang. Pesan kopi di warung situ, nyari informasi lagi nih kita dari sini mau ke base camp ini naik apa nih? Ada pada saat itu calo yang menawarkan diri untuk charter angkutan umum ke base camp. Jadi gue berpikirnya di saat itu budget kita sedikit, akhirnya gue numpang nyari truk sayur nih, di mana ada truk sayur yang mau naik ke atas Bambangan. Nah dapetlah gue di situ. Jadi dia kayak callback Bang. Itu di dalam situ ada mungkin ibu-ibu sayur ya yang mau ngambil sayur di atas itu, bertiga sama bapak-bapaknya itu 5 orang di mobil situ. Gue naik bareng di situ Bang. Di perjalanan itu gue dihujanin, dan untungnya karena pada saat itu alat gue komplit, jadi kita buka flashlight Bang di atas. Jadi ibu-ibu yang di belakang itu juga terbantu juga karena adanya flashlight kita pada saat itu. Aman lah, sikat kita sampai di base camp itu jam 7 pagi lah Bang. Jam 7 pagi kita sampai. Nah pada saat gue sampai di base camp, yang gue lakuin pada saat itu adalah gue cari informasi dulu nih Bang tentang Gunung Slamet via Bambangan ini kayak gimana, struktur pendakiannya, struktur treknya itu kayak gimana, dan keadaan hutan flora dan faunanya itu kayak gimana. Itu gue nanya-nanya tuh sama orang base camp. Menggali literasi dulu. Iya, literasi di situ sambil ngopi kita kan. Nah di sini gue sempet ketemu sama 2 orang anak Bekasi, namanya itu Arya, satu lagi gue lupa namanya. Sena. Bukan. Beda ini. Bercanda, namanya Arya. Sekarang beliau itu udah menjadi salah satu tim SAR di Jawa Barat. Oh gitu. Udah keren sekarang itu. Dan satu lagi nih, gue lupa namanya. Mungkin kita sebut aja Dogol ya Bang. Dogol. Dia ini salah satu pendiri komunitas yang ada di Bekasi. Apa nama campnya itu gue lupa dulu. Dia sempat punya produk sendiri gitu. Ngobrol lah gue di situ. Gue diajarin bikin gelang. Dan segala macam, hingga singkat cerita di jam 10 gue udah mulai siap gitu ya sama semua peralatan sama anak-anak. Dan di sini gue mendaki barengan 4 orang yang tadi gue sebutin. Mungkin yang pertama gue, Indra, Nardi, dan satu lagi perempuan. Nah perempuan ini namanya taruh siapa ya namanya? Sebut saja Mawar. Mawar lah ya. Ya Mawar lah. Ini perempuan ini salah satu mantan
mantannya pacar teman gue bertiga inilah. Ya. Sebutlah Ya, namanya. nggak usah. Itu masa lalu bang. Iya, iya. Pokoknya si A lah gitu. Si Mawar lah ini. Mawar ini. Dan gue juga nggak tahu kalau Mawar ini sebenarnya itu dia salah satu orang yang mungkin dikasih kelebihan bang. Dalam artian dia Agak peka. agak peka. Kayak Oke. gitu. Nah pada saat itu di zaman itu gue tuh nggak tahu menau masalah mistis apa kayak gimana. Ya gue tahu gunung itu emang tempatnya setan lah bang. Gunung itu emang angker. Karena pada hakikatnya salah tempat yang jarang dihuni sama manusia pasti ada mistisnya. Gue berpikir itu pada saat itu kayak gitu. Jadi gue berpikir emang hutan tempatnya ya udah biarin gitu kan. Nah dengan kesombongan gue pada saat itu sempat gue berdoa segala macem. Ya gue udah lakuin semua bang karena ya mungkin masih muda kita masih membawa sesuatu yang seharusnya nggak diwajibkan dibawa pada saat pendakian. Ya kita sebut aja anggur lah ya. Gaur. Ya, anggur. Anggur dan segala macam lah itu. Kita masih kayak gitu. Jadi kita tuh ugal-ugalan. Kalau ketemu hal apa aja, pasti kita langsung bilang, gua ngeliat ini di sini. Enggak kita makai nunggu besok apa gimana. Karena gua bertiga ini tuh udah ngeklop dalam artian, ya udah paham satu sama lain karakternya bang. Ketika gua ngeliat Udah ini, tahu kapasitas masing-masing ya, lah. Udah. gua ngeliat ini, ngeliat horor kayak gini atau kita keadaan nyasar apa gimana ya mereka udah pada paham apa yang harus dilakukan. Kayak salah satunya adalah nggak panik gitu. Jadi ya udah biasa aja gua ngeliat setan gitu, ngeliat kuntilanak, ngeliat pocong segala macam. Ya biasa aja gitu. Ya udah. Nggak ada yang ngedrop lah pokoknya. Enggak ya. Makanya pada diketawain bang. Iya. pada Udah sejalan udah asik ya. Iya. Ya, biarin aja emang udah tempatnya. Berangkat lah gua nih bang jam 10. Gua berangkat jam 10 pagi lah gue berangkat ya, siang ya, jam 10 pagi itu jalan gue. Pada saat itu mungkin Gunung Slamet nggak mirip kayak sekarang yang gue tahu. Sempet kemarin gue denger cerita-cerita bahwa saja udah ada ojek bang. Iya. Ya kalau dulu gue masih belum ada ojek. Jadi masih ya udah gue jalan tuh melewati perkebunan warga. Lu Bambangan ya? Bambangan. Oke. Dan pada saat itu di jam 11 siang itu udah mulai gerimis-gerimis. Tiba-tiba langsung aja. Itu derasnya bukan main bang. Derasnya bukan main hujan pada saat itu. Nah aku sempat melipir. Mungkin sekarang bukan pos 1. Sini belum pos 1 bang ya. Ini gue udah ngelewatin perkebunan warga dan udah lewatin makadam juga. Udah masuk ke hutan lah. Udah masuk ke pintu rimba. Itu hujan yang benar-benar besar. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin faktor alam. Ya udah. Gue melipir ke kiri. Ada mungkin bekas warung atau apa gitu ya. Jadi dia tuh kayak bentuk kayak tenda-tendaan, cuma dia dialing-alingin pakai plastik bening, plastik putih, bukan terpal ya. Gua ngeres di situ sambil nungguin hujan. Itu hujan sampai jam 3 sampai azan asar mungkin itu. Lumayan ya. Yang besar kayak gitu. Nah di saat kendala pada saat itu yang gue alamin, ini mungkin pada saat itu gue lupa buat ngecek lagi bang. Ya pada dasarnya di rumah nih gue udah cek kompor, gue bawa 2. Itu nyala dua-duanya gue tes di rumah. Nah pas sampai lokasi di hujan kayak gitu, itu gue nyalain kompor nggak ada yang nyala satupun bang. Nggak ada yang nyala satupun. Gue udah pancing cetak pakai korek kan bisa kita pancing, itu nggak keluar gas. Mati total. Loh gimana nih? Kata Nardi, gimana nih? Kompor mati semua. Emang lu nggak cek kemarin? Ya kan lu sendiri yang ngecek di rumah gua kan. Kalau sebelum berangkat tuh kan ngumpulnya di rumah gua bang. Tes Kan lu semuanya. sendiri ngecek kemarin. Nyala kan semuanya? Iya nyala. Ini kenapa nggak nyala? Ya gua nggak tahu. Mungkin karena hujan apa gimana gitu kan. Ya, gimana nih? Itu udah sampai sini. Turun juga nggak mungkin kan. Nah Indra berinisiatif. Ya udah gua turun sama Nardi. Lu jaga sini nggak sama si Cewek ini ya. Karena dia tuh tau lah kapasitas gue kayak gimana. Kalau buat turun naik lagi itu nggak bakal sanggup bang. Iya kan? Terlalu gemoy. Iya terlalu ya mungkin kapasitas gue kurang olahraga pada saat itu. Karena gue tuh dikenalnya kalau naik itu pasti urutan belakang. Nah yaudah mereka turun tuh bang berdua. Hujan-hujanan bang. Pakai jas hujan dia turun ke bawah buat nyewa kompor di base camp. Nah dia turun, gak lama setelah itu ada 2 orang nih yang buat kamu di base camp, si Bang Arya sama Dogol ini naik dia. Tek. Bro, lu di sini? Iya bang. Temen lu 2 ke bawah lo ngapain? Minjem kompor, nyewa kompor di base camp. Ngapa kagak pakai punya gua kayak begitu. Dia bawa kompor 2 ternyata. Iya. 2 orang bawa kompor 2. Dan dia nggak pakai nanya lagi pas papasan. Iya, dia nggak mau cuma turun doang bang. Ada gua mau turun lagi katanya gitu. Ya udah.
Yaudah gue tungguin di atas ya adanya. Iya bang. Oh, gitu. 4:30 atau jam 4 lah bang. Dia balik lagi tuh berdua nih dengan ngos-ngosan. Anjing lo. Bengsek lo gitu. Ngoceh-ngoceh lah. Iya ngoceh-ngoceh dengan segala macam. Ya udah gue nyalain kompor lah situ. Gue nyalain kompor dan ternyata kompor yang 2 ini nyala bang. Ya gue nggak berpikir aneh-aneh pada saat itu ya. Mungkin masuk angin kali ini kompor. Gue nyalain 3-3-nya kompor nyala itu semuanya. Gue udah, yaudahlah masak air aja dulu. Masak air, bikin kopi kita. Selesai ngopi, berangkat lagi kita 5:30. Sampailah kita di pos 1 bang. Itu iya 5:30. Sampai di pos 1 5:30. Nah, karena gue belum makan bang, belum makan siang, belum makan sore juga. Akhirnya gue di situ masak dulu lah. Ada sebagian masak air dan gue di situ buat makan Indomie lah yang lebih instan aja kan. Gue masak Indomie, selesai, gue berangkat lagi dah tuh. Abis maghrib gue berangkat. Dari pos 1 menuju pos 2 itu perjalanannya udah mulai menanjak bang. Itu udah mulai naik undang-undangan gitu kan. Nah singkat cerita gue sampai di pos 2 itu 7:30. 7:30 malam gue sampai pos 2. Nah ternyata si Dogol sama si Arya ini ada di situ, dia buka tenda di situ bang. Bro, iya bang. Mau kemana lu? Mau nerus apa di sini aja? Emang abang di mana? Gue buka tenda di sini. Dah dia keluar tuh baru dari tenda kan. Gue di sini bang kayak gitu. Dia di atas gua posisinya. Nah gue di bawahnya tuh bang. Mungkin agak ya 10 nggak ada 10 meter lah. Pokoknya gue ada di bawahnya dia. Gue buka tenda di situ. Dia dari atas ngeliatin. Mantau gue lagi masang tenda kan segala macam. Tenda selesai. Nah, dia ini mungkin pada saat itu dia ngeliatnya ini diceritanya pas paginya bang ya. Jadi dia itu pada saat malam gue masang tenda, dia tuh ngeliat di rombongan gue ini ada perempuannya 2, padahal satu doang. Cuma satu. Ya, si Mawar ini ya. Pas paginya dia cerita kayak gitu. Semalam kayaknya lu berlima dah katanya. Berlima gimana bang? Iya ada cewek 2, satu lagi kemana? Kenalin gua dong katanya gitu. Ntar lu bang, cewek cuma 1 doang bang nih. Kan kemarin sore pas hujan kan lu ngeliat gua sama dia doang, masih Mawar ini ya. Satu lagi siapa bang? Gua ketahui lah, gitu. Ada yang ikut berarti itu bang. Nah ini makanya gua mau nanya ke lu nih bang. Lu kan ada 1 cewek juga. 1 cewek mana? Gua cuma berdua bang dari bawah. Kemarin gua ngeliat, malam itu gua ngeliat lu ada ceweknya juga 1. Ceweknya kayak gimana emang? Setelannya ya, pokoknya pendaki lah pakai flanel, bawa daypack lah gitu. Bawa daypack, dia pakai topi rimba gitu. Sama bang yang gua ngeliat, kata si Arya begitu. Cewek yang sama? Iya. Lu ngeliat ke sono, dia ngeliat ke sono? Dia ngeliat ke sono juga, gua ngeliat sini juga. Situ gua bilang, udahlah biarin aja, itu mah udah hal biasa, katanya di gunung, kata si Arya kayak gitu. Ya udah. Ternyata pas malam itu ada kejadian yang gua nggak tahu bang, karena pas waktu gua buka tenda makan, nah gua langsung tidur lah tuh. Nah paginya ternyata si Mawar ini cerita kalau malam itu dia sempat ngeliat perempuan itu juga, perempuan yang kita maksud pada saat itu ya. Mungkin pendaki gaib lah kita bisa katakan ya, mungkin jin korinnya lah, jin korinnya itu. Dia lebih detail lagi dijelasin sama dia dan ternyata sama. Nah gua baru tahu pada saat itu di situ dia itu ternyata mempunyai kelebihan bang. Di situ dia bilang, gue lebih peka bang, gue bisa ngerasa dan gue bisa ngelihat. Ya mungkin ya itu mungkin pemikirannya dia ya, karena kan gue berpikir logis aja pada saat itu. Betul. Mungkin ada beberapa orang yang dikasih kelebihan, ada beberapa orang yang juga normal aja gitu. Dan gue termasuk orang yang normal pada saat itu bang. Adalah kita lupakan itu semua. Di hari paginya itu kita mulai jalan lagi, itu sekitar jam 9 pagi kita jalan lagi. Ya pos demi pos kita lewatin kan, dari pos 2 itu, gua ke pos 3 itu estimasinya kalau nggak salah 2 jam atau 2 jam setengah lah. Nah, pada saat itu, gue sempat dengar berita bang, yang dimana jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan ini ada salah satu tempat yang terkenal, yang disakralkan sama masyarakat sekitar, yaitu pos 4 Samarantu. Gue penasaran bang, mungkin ya,
kayak gimana sih dia itu bentuknya, apa dimensi lainnya Gunung Slamet, mungkin kata orang-orang kayak gitu kan ya. Pintu gerbangnya katanya. Pintu gerbangnya ya kan. Nah, tapi gue membaca sebuah artikel ternyata itu ya bukan bang. Jadi menurut warga sekitar itu Samarantu itu adalah Nama bahasa, pohon. iya, bahasa Sanskerta itulah. Gitu kan. Itu nama pohon yang samar-samar gitu. Dicocok logikan jadi hantu. Nah, itu dia. Makanya sekarang kan gue dengar juga beritanya ya pos 4 itu kan agak Udah dirubah ke kanan dan agak mungkin lebih enak lah pada saat itu. Bukan yang dulu. Bukan yang dulu, Iya, yang betul. ada pohon tumbang itu ya. Nah, gue lewatin itu emang gue perhatiin, oh ini namanya pos 4 Samarantu, gue bilang gitu. Emang ya enak tempatnya bang, sejuk gitu. Sejuk dalam artian gimana ya? Iya ada segi-segi kayak gitu juga, mungkin karena adem ya. Jadi rasanya kita tuh klop langsung begitu. Kita lewatin lah situ. Yang nggak ada kejadian apa-apa bang. Normal-normal aja, nggak ada kejadian apa-apa. Jam 3 siang, gue sampai di pos 5. Yang dimana, ini kita kenapa buka tenda di sini lagi? Gue bilang gitu. Kenapa nggak di atasnya, kan bisa tuh ya. Ada di pos apa namanya, gue lupa tuh. Pokoknya di atas pos 5 itu ada beberapa pos yang disarankan emang di situ. Ya, bisa buka beberapa tenda lah gitu Iya. ya. Kenapa kita nggak di atasnya aja gitu kan? Itu juga baru jalan dari jam sekian ke sini kan. Masih banyak loh, jam 3 itu kan masih, jam 3 ke jam 5 itu kan masih ada waktu 2 jam sekitar itu kan. Karena gue berpikir pada saat itu, mau nggak mau, suka nggak suka ya gimana kita nggak mau jalan malam ya jam 5 atau jam 6 kita udah harus nemuin tempat buat buka tenda gitu bang. Dulu itu gue sempet mempunyai tradisi kayak gitu. Jadi gue tuh menghindari jalur-jalur malam ya. Kalau ada di antara teman gue yang ngajak temennya naik gunung gitu gue. Kayak misalkan gue ngajak lu, terus lu ngajak temen lu. Kan nggak mungkin gue terabas di trek malam. Tapi kalau gue udah bertiga, gue Nardi, Indra ini mah ya udah masa bodo amat. Iya. Gue hilang di gunung juga masa bodo amat gitu ya kan. Kan gas-gas aja udah. Gue sempet punya cerita di Pangrango bang. Gue hampir seminggu di Mandalawangi pada saat itu. Gue sama Indra hampir seminggu di Mandalawangi. Ngapain lo? Udah kayak orang gila gue sono bang. Putus cinta biasa. Bucin. Nah anehnya lagi ya gue kagak dicariin sama gue, pengen gue dicariin gitu bang. Kagak dicariin bapak gue, emak gue. Emang kan dia udah tahu gue udah sering-sering keluar kayak gitu tuh. Kalau gue udah naik kayak gitu, seminggu paling gitu pulang gitu. Ya udahlah, kita ada punya kejadian yang aneh lah gitu. Gue buka tenda di pos 5 dan si Arya ini dia buka tenda di pos 7 apa di pos 6 tuh, gue lupa pada saat itu. Pokoknya dia bukanya di atas gue dah. Gue buka di situ. Nah di situ gue ketemu sama orang Ciputat, anak pendaki dari Ciputat. Gue lupa namanya. Dia itu senior di salah satu kampus yang ada Ciputat di UIN. UIN Ciputat. Wah barangnya bagus itu. Barangnya bagus pada saat itu bang. Kan di pos 5 itu kan bedeng ya. Ada bedengnya itu. Gue kira sepi kali di dalam. Usut pada riong aja gitu. Bang ngopi bang, ngopi. Ya udah kita ngebaur aja itu, gabung aja bang. Hingga singkat cerita maghrib, gue kelupaan ngambil air. Nah Indra ini berinisiatif ngambil air dari ke bawah. Jadi gue ngambil air deh katanya. Dia ngambil air ke bawah ke sumber mani, bukan sumber mani ke mata air di pos 5 itu. Dia turun ke bawah. Ya gue masak kan di atas. Gue masak, Nardi tiduran. Ya si Mawar ini ya sibuk dengan foto-fotonya bang pada saat itu. Mungkin karena waktunya udah sunset kali, jadi mungkin menurut dia, oh bagus pemandangannya, ya foto-foto lah itu. Punya aktivitas masing-masing lah pada saat itu. Nah, nggak lama Indra ini naik ke atas tuh dengan muka yang agak sedikit panik. Anjing katanya. Loh, kok anjing lagi? Anjing salahin mulu sih dari tadi. Ora, gua lagi ngambil air. Dipegang cewek gua katanya gitu. Waktu itu dipegang cewek, pundak gua ada yang megang katanya. Pas gua nengok, perempuan. Kelihatan Ya kan. Kuntilanak dia ini. Dipegang gua mau. Coba gua ngeliat tangannya, gua ngeliat lu ntar ngikutin lu, gua bilang gitu kan, gua ledekin bang ya. Ngikutin gak lu? Gua ini kagak gua. Tawarin balsem. Apa hubungannya lu kuntilanak sama balsem? Takutnya kan kalau kayak senggol-senggol atau kepegang itu kan badan pada biru bang biasanya ya. Pakai segala macam lah. Kagak, udah nggak apa-apa, gue cuma ini doang ada gitu. Ya udah, nih gue kasih gitu. Nah ini baru gitu. Udah kita lupakan hal kayak gitu, hal-hal horor itu. Pada malam itu cerah, itu bintang bagus banget bang ya. Mungkin landscape apa namanya kalau gitu sekarang.
Pokoknya bintang-bintang bertaburan itu bagus banget di pos 5 malam itu. Hingga gue nggak sadar waktu udah menunjukkan pukul 12 malam. Oke. Saking keenakan ngobrol kita sama-sama yang lain. Ya udah gue masuk ke tenda, gue tidur. Nah di tenda ini gue sempet berdiskusi dulu tuh. Ini mau summit jam berapa? Pada zaman itu bang, dan juga bawa perempuan. Pengen ngejar sunrise. Mau nggak mau kita harus bangun jam 3, jam 4. Jam 3 ya benar. Kita gue mau ngeliat sunrise kata cowok si Mawar. Gue pengen ngeliat sunrise di atas gunung tuh kayak gimana. Ya, gue bilang. Ya udah, jam 3 kita bangun, gue bilang. Jam 3 kita bangun, bikin sarapan, berangkat ke atas. Atau mungkin kita masak nasi di bawah, nanti di atas kita masak lauknya, gue bilang gitu. Ya udah ya, tidurlah kita. Setengah 4 kita bangun. Itu nggak ada kejadian apa-apa bang, aman-aman aja, normal-normal aja. Jam setengah 4 gue bangun, gue masak nasi pada saat itu, nasi matang. Nah gue bawa daypack yang ukuran 45, itu merek Eger lah dulu, itu nggak terlalu besar bang, jadi pas lah di pundak gue. Jadi gue bawa nasinya, gue taruh situ, nesting, air, kopi, teh, semua cemilan gue taruh di situ dan gue yang bawa. Berangkatlah kita jam 4, udah kita berdoa kan, berdoa segala macam, semoga pendakian ke puncak pada hari ini sukses gitu, nggak terjadi badai atau segala macam lah. Oke, amin. Berangkatlah kita jam 4. Pos demi pos gue lewatin karena mungkin malam ya bang, pada saat itu gue nggak sempet ngebaca ini pos berapa. Yang gue tahu ya udah puncak Gunung Slamet tuh udah kelihatan bang, udah kelihatan. Jam 6 mungkin gue udah sampai pos 8 mungkin, pos 8 pos 9 tuh, itu matahari terbit tuh. Ya gue, oh begini sunrise di atas gunung ya. Sebujuk-bujuk gue naik gunung, gue baru ngeliat itu bang. Iya, 2009 gue naik. Gak pernah ngejar sunrise sebelumnya? Masa bodoh gue, masa bodoh. Gitu. Yang penting gue muncak aja. Ya, bener-bener. Karena pada saat itu mungkin karena ego gue ya, naik gunung itu lu percuma jauh-jauh naik gunung, tapi kalau nggak puncak itu buat apa? Gue dulu ngejar puncak, itu tujuan utama gue buat naik. Saat itu. Sekarang pun sama bang. Sekarang sama masih. Sekarang pun sama. Dah gue garis bawah ya. Ada mungkin pepatah yang mengatakan puncak itu hanyalah bonus, yang terpenting itu kembali ke rumah dengan selamat. Kan ada yang kayak gitu bang. Betul. Itu menurut gue orang-orang munafik bang. Kenapa gitu? Ya lu naik gunung, apa tujuan lu naik puncak? Tapi gue garis bawahi. Gue garis bawahinya, gue spare waktu supaya gue bisa ke puncak. Mungkin hari ini gue nggak bisa ke puncak, gue spare semalam lagi, besok gue bisa ke puncak. Karena pada zaman itu, ya naik gunung itu harus menggunakan biaya yang gede bang. Sedangkan gue dari Jakarta ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, pakai ongkos juga. Ya kan, beda kalau gunung yang ada di Jawa Barat bang, karena dekat kan, iya. Beda kalau gitu. Makanya pada saat itu tujuan gue puncak naik gunung itu. Tapi gue garis bawahi, gue spare hari lagi, gue lebihin hari. Singkat cerita di jam 7, ya pokoknya udah jam 7 ya tuh, mereka tuh udah pada sampai di atas tuh. Nardi, Indra, dan si Mawar ini itu udah sampai puncak duluan tuh dia tuh. Nah gue di belakang nih bang, karena pada saat itu yang gue rasain kayak hawanya itu nggak enak aja bang, nggak pengen bergerak dari tempat itu. Gue udah sender aja di batu, bukan nggak kuat, bukan, gue masih kuat, cuma tat dulu lah gue bilang itu. Nah itu juga baru jam segini kan, gue nyenderin carrier gue ya, semi carrier lah, depek gue di belakang batu. Nah gue ngadep ke arah bawah, matahari terbit bang, jadi puncak di atas gue ngeliatin aja kayak gini kan. Nah kerucuk kayak ada pasir atau batu-batu kerikil yang jatuh dari atas, kayak ada orang jalan. Ada orang nih dalam hati gue. Ya udah gue diemin aja. Nah pada saat sampai di belakang gue, di belakang batu ini, dia sampai di samping gue, dia ngomong kayak gini,
Mas, saya boleh minta air nggak? Gue nengok kan, boleh mas, gue bilang gitu. Ya udah, gue kasih lah. Ada nih mas, gue kata, gue ambil nih di keril di DP gue samping, gue angkat. Mungkin itu botol aqua ya, gue sebutnya nggak apa-apa aqua. Itu udah setengah. Gue kasih yang itu karena yang baru masih ada di dalam. Oh, masih ada stok? Iya, masih ada stok gue. Oke. Gue kasih lah, gue angkat nih kayak aqua gue, air gue. Gue kasih ke masnya ini. Gue kasih, gue sempat ngeliat mukanya dikit sama penampilannya, gue ngeliat. Gue kasih, nah gue ngambil botolnya dia. Gue taruh lah di sini bang. Gue nengok lagi, ya mas, sama-sama. Udah nggak ada bang orang. Oke. Gue bang ke atas, gue ngeliat ke atas. Mana orang tadi ya? Gue ngeliat ke bawah. Ya itu udah lewat batas vegetasi bang. Logikanya kalau orang jalan pasti kelihatan. Walaupun nggak ketutupan apa-apa ya, walaupun baju besar, kelihatan pasti bang. Iya. Dari atas, Nardi udah teriak, naik buruan. Ya, gue naik. Gue udah nggak mikir apa-apa lagi tuh bang tentang pendaki yang gue lihat itu. Gue pakai ransel, gue rapin lagi, gue jalan ke atas. Perjalanan mungkin 10 menit, 15 menit gue sampai puncak. Gue udah kasih minum dulu bang. Gue ingat sama pendaki dari Cengkareng. Minum dulu bang. Itu botol miring bang botolnya. Botol miring itu. Botol apa nih bang, gepeng begini. Udah minum dulu bang, ada gitu. Gue minum lah tuh. Gue minum, gue kasih. Dia nanya, lu ngobrol sama siapa tadi bang? Yang nanya gitu coba? Itu yang anak Cengkareng. Oh, dia ngeliat? Ngeliat dia. Oke. Nah itu dia bang. Gue bingung. Bingungnya, dia minta air sama gue, tukeran botol sama gue. Nah pas gue kasih air gue ke dia, dan gue ngambil botol dia, gue masukin kemari doang, gitu nggak ada semenit bang. Berapa detik lah itu jedanya. Gue taruh air, gue nengok lagi udah kagak ada. Dan sorry gue potong, botolnya yang itu bener tuker? Botolnya ada bang, aqua. Botol dia? Cuma botolnya merek aqua. Cuma mungkin ada agak kayak kotor gitu bang. Ini botol yang gue bilang gitu. Tapi bener botol dia? Botol dia. Oke. Karena gue tukeran botol, bukan botol iya. gini. Tukeran botol, ini botolnya. Angkatlah, ini botol. Apaan ini katanya begitu. Sorry bang, sorry. Gue lupa pada saat itu. Dan itu botolnya bukan aqua. Sorry, mohon maaf. Itu mereknya apa nih, gue lupa itu. Yang botolnya dia ini? Iya. Yang botol lu aqua? Yang botol gue aqua. Oke. Jadi merek botolnya ini tuh bentuknya kalau sekarang kayak botol le mineral ya bang gitu ya, agak nguncup gitu dia. Tapi dekil, kotor. Mungkin zaman itu ada merek Ades, ada apa ya kan? Mungkin sama kan kalau aqua kan dia bentuknya langsung gitu ya. Jelas. Iya kalau jelas aqua jelas itu. Nah pada saat itu bentuknya agak nguncup dia itu. Botol masih ada. Ini botol merek apaan? Nah di searching lah tuh pas udah nyampe bawah ya. Di searching lah tuh botolnya itu merek apa ini. Ternyata itu tahun-tahun 2000 ke bawah itu botol minum itu. Botol-botol jadul. Iya, botol-botol jadul itu. Nah, pecah lah tuh di puncak itu pecah. Dan Nardi sama Indra pun ngeliat, gua ngobrol sama orang itu ngeliat. Udahlah kita lupain masalah itu, yang jelas gini gimana kita turun nih, gua bilang gitu. Ya tar dulu dah bang, ngopi dulu, gua bilang gitu. Ngaso dulu. Kita ngopi lah di puncak. Gua ngopi di puncak, gua juga sempat foto juga bang di puncak. Gua ada tuh fotonya tuh di puncak itu. Megang plang dengan begitu beratnya ya. Megang plakat nama Puncak Selamat itu ya. Dulu mungkin belum ada bang yang plang puncak yang besi ya. Dulu masih papan dulu itu. 2016 masih papan, dia itu masih tulisan tangan. Kayak pakai spidol atau pakai cat gitu gue. Sekarang kan udah keren ya, udah bagus ya, udah ada plakatnya juga. Kalau ngobrol lah ditanya-tanya gue itu kayak gimana emang pendakinya. Seingat gua dia pakai flanelnya itu udah mulai lusuh, flanelnya itu warnanya warna kayak biru-biru dongker gitu, biru-biru dongker dan ada strip-strip merahnya, kok seingat gua itu. Ya, seingat gua itu. Dan dia pakai topi rimba juga. Pakai topi rimbanya itu mereknya, gua nggak merhatiin merek bang pada saat itu. Yang jelas topi rimbanya itu yang ada talinya ada di sini. Kayak topi-topi, mungkin topi. Kalau kata Mapala itu topi tugasnya lah gitu ya, topi jalannya gitu, topi rimbahnya lah gitu. Khususnya kayak gitu, dan dia pakai celana levis, pakai jeans. Jadi kayak jeans kayak gini mungkin. Ya gue nggak begitu merhatikan
Mukanya yang pas gue liat agak putih aja sih, agak putih. Yang inget lu kostumnya lah ya. Kostumnya aja yang gue, itu pun sekilas doang kan. Udah, sekarang udah ngomongin kayak gitulah. Emang gunung tempatnya setan ya, yang tempatnya horor. Ya udah, ayo gimana caranya kita turun nih. Nah, mungkin pada saat itu ada sebagian yang ketakutan sama dengar gue cerita kayak gitu, dan ada sebagian yang normal-normal aja, biasa-biasa aja. Salah satunya gue dan teman-teman gue itu. Nah, udah kita turun lah. Gue gandengan tangan bang turun badan. Barengnya jangan ada yang bisa ya. Iya. Pegang tangan udah kayak di apa ya, kayak di film-film bang. Iya, film-film pendakian lah ada tuh ya, yang naik gunung dipegangin tangannya. Iya. Turun gue ke bawah, tukuk. Gue bilang apaan sih begini, udah normal aja ya. Lebay banget. Iya, lebay banget. Yang penting jaga jarak gitu. Yang penting jaga jarak. Ya udah iya. Turun lah gue, turun ke bawah, gue sampai pos 5. Nah, di tengah perjalanan gue sempat ketemu sama si Arya lain lagi. Si Arya masih Dogol ini. Bang, kita turun bareng ya. Ya, tuh gue tungguin di pos 5, gue kata gitu kan ya. Sekalian gue buat packing lah bang. Ya udah iya. Sampai ke area camp itu kan, pos 5 gue makan dulu kan, masak segala macem, makan. Udah rapi, gue turun dah tuh, siap-siap. Packing sekalian nungguin si Arya sama si Dogol ini turun. Ya udah, nungguin di situ sambil ngopi. Dia turun itu sekitar jam 1:30 dia baru sampai pos 5. Udah siap bang? Ayo siap. Udahlah, aku jalan tuh akhirnya gabungan. Gue berempat, dia berdua ya. Jadi kan 6 bang ya. Jalan lah gue. Setapak demi setapak turun dari pos 5 ke 4. Itu nggak ada masalah apa-apa bang, aman-aman aja. Dari pos 4 ke pos 3 ada suatu kejadian yang mungkin menurut gue itu ya di luar nalar lah bang. Itu masih siang, itu sekitar 3:30 atau jam 4 siang ya, sore lah. Jam 4 sore itu. Yang dimana pada saat itu posisinya Indra, di depan Indra, Mawar, sama satu lagi Nardi. si Dogol. Oh, Nardi mana? Nardi di belakang sama gua. Oke. Dogol. Nah, itu agak, mungkin jaraknya agak renggang lah gua. Sekitar 10 meteran. Masih kelihatan tapi bang. Nah, setelah itu Nardi, gua, sama satu lagi nih, si Arya, swipernya. Itu jalan kita dari pos 4 ke 3 itu bang. Yang dimana suatu kejadian yang menurut gua gak masuk logika bang. Itu cuma jeda beberapa detik. Ketika itu gue lagi jalan, kabut yang awalnya tipis, itu tiba-tiba langsung brok, hitam langsung bang. Jarak pandang, ini gue segini aja gak kelihatan. Gue ngeraba benar di gue. Kabutnya hitam? Pekat bang. Pekat. Gue pegangan. Gue pegang Nardi. Si Arya ini megang baju gue. Megang keril gue lah, ditarik sama dia. Jangan gerak bang. Gue teriak tuh. Ngodein yang depan. Jangan jalan dulu. Iya. Jangan jalan dulu ya. Iya, tungguin. Udah diem dulu situ. Diem lah gue situ kan tuh, karena gue udah ngodein, ngasih tahu dia jangan gerak dulu karena keadaan gue lagi ya nggak kelihatan sama sekali bang pada saat itu. Bahaya banget. Mungkin sekitar nggak sampai 1 menit bang, 30 detik kan. Nah itu kabut hilang, teman gue juga hilang di depan. Itu nggak ada. Indra, Mawar, sama si Dogol ini itu nggak ada. Serius? Nggak ada? Gue panik bang pada saat itu. Gue buka keril, gue lari ke bawah buat nyari dia. Tak. Gue sampai pos 2 kagak ada. Gue balik lagi ke atas, gak ketemu. Ya gimana temen lu tuh, kata begitu. Yaudah, sekarang gini aja, kita tenangin diri dulu, kita turun dulu ke bawah ke base camp. Toh kalau emangnya dia di base camp gak ada, baru kita lapor bahwa kita itu kehilangan teman. Yaudah, gue jalan lah bang tuh, tak agak cepet ya, ritme gue agak cepet, tak, gue sampai pos 2, ada dia bang, gak ada. Lama banget loh, katanya begitu. Buset. Tadi lu, gue turun ke bawah sini loh. Lu di mana? Ya, gue dari tadi di sini. Jadi kopi gue tuh masih ada, katanya gitu. Ternyata dia udah lama di situ bang. Gue nungguin lu lama, makanya gue turun duluan.
kata si Indra gitu sama si Dogol, gue nungguin lu lama makanya gue turun duluan. Dan gue berinisiatif buat gue nunggu di pos 2 aja, toh lu juga bakalan turun kata mereka. Oke. Namun yang lebih anehnya pada saat itu ya, gue turun bang, gue ke pos 2 nggak ngeliat, nggak ada dia, sepi, nggak ada pendaki lain, dia juga nggak ada di situ. Ya udahlah, udah yang penting ada semuanya, gue bilang gitu kan. Nah, tar dulu, bukan masalah kayak gitu bang. Pada saat tadi gue ngomong berhenti dulu, lu denger nggak? Nah itu, kemarinnya itu. Gue denger nge, gue berhenti di situ sampai kabut hilang, gue diem di situ. Itu sekitar 20 menit, 15 menit apa, 20 menitan lah kata gitu. Gue turun ke bawah akhirnya ke pos 2 karena nungguin lu lama. Dan gue pikirnya lu pasti bakalan turun ke pos 2, makanya gue tungguin di pos 2. Kok gue nggak ngeliat lu, gue bilang gitu, kok gue nggak ngeliat lu. Toh kalau misalkan dia diem di situ dan gue diem sini, pasti kelihatan loh bang. Iya. Jalur lurus kok. Betul. Ya, mereka berdua juga nih nggak ngeliat. Lu bertiga nggak ngeliat? Nggak ngeliat, gue bertiga. Ya jangan kan gue sendiri, mereka yang di belakang gue nih, si Nardi sama si Arya ini nggak ngeliat ya. Emang kagak ada siapa-siapa. Pas gue sampai pos 2, ada di lebar ngopi. Brengsek, gue bilang, gue bikin panik gue aja lo, gue bilang. Tapi itu menurut gue kejadian yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal bang. Itu ya tahu sendiri kalau teman-teman suka naik gunung pasti ada kejadian-kejadian yang nggak masuk akal kayak gitu ya. Nggak bisa kita pikir dengan logika, itu nggak bisa itu. Udahlah pada saat itu selesai situ, ya turun. Ya turun lah gue ke bawah. Ya sampai bawah pun nggak ada kejadian apa-apa lagi bang, aman-aman aja. Nah, gue sampai di bawah, sampai base camp Bambangan. Berarti dulu tuh base camp Bambangan kan ngadep sana ya, depannya itu warung. Nah, di sampingnya itu, di samping base camp itu kamar mandi bang. Sebelum kamar mandi itu ada pos regisnya lah ya. Nah, di situ tuh terpampang jelas di mading. Itu ada beberapa mungkin arsip dari arsip base camp sendiri. Ada beberapa pendaki yang entah hilang dan meninggal di Gunung Selamet, itu ada semua di situ bang. Dan salah satunya yang gue lihat di atas itu ada. Foto-fotonya ada. Itu foto-fotonya mungkin ya bang, mungkin itu ya fotonya itu nggak berwarna bang, nggak udah lama hitam banget putih lah, modelannya masih hitam putih. Tapi gue ingat banget dari mulai topinya ke mejanya itu sama yang gue lihat. Bang, gue ngeliat yang ini di atas. Ditariklah gue sama orang base camp. Ciri-cirinya kayak gimana? Gue jelasin lah. Dia pakai flanel, pakai topi rimba. Gue nemu dia mungkin jarak 20 menit, 30 menit sebelum gue sampai puncak, gue ketemu dia. Ini tuh dijelasin sama dia. Mungkin dia bilang itu pendaki yang sampai saat ini belum ketemu. Gue nggak berani di sini nyebut namanya bang ya. Gue gak berani nyebut namanya. Pokoknya orang base camp itu sempat bilang ini pendaki yang gak ketemu sampai sekarang. Dan ini kejadiannya mungkin di tahun 2000 ke bawah itu pokoknya 90 berapa gitu gue. 85. Nah itu. Gue tahu itu. Di bawah 2000. Iya. Ya gue di situ gimana ya bang ya, gak bisa berkata apa-apa. Ya mungkin masnya beruntung. Ya beruntung gimana orang begitu. Jadi ngapain mas, gangguin apa gimana? Gue cuma tukeran botol doang, gue bilang. Dia minta air, mas saya minta air, gue bilang. Akhirnya gue tukeran botol dan ya jeda beberapa detik dia tuh hilang, gue bilang. Syukurlah sampai sempat ngikut ke dia karena sampai saat ini emang belum diketemukan. Entah itu jasadnya, entah itu tengkoraknya sekali itu nggak ketemu. Sampai 2 orang itu nggak ketemu emang. Langsung ternyata horor juga, gue bilang itu. Ternyata ya sempat orang base camp itu bilang masnya beruntung bisa nemuin dia. Beruntung dalam artian kayak gimana bang? Beruntung aja bisa ngeliat pendaki itu gitu, pendaki yang udah lama itu. Ya Allah alam lah mas, gue bilang. Mungkin ya di sini gue juga banyak kesalahan di pendakian kali ini. Gue banyak kesalahan, terus juga doa gue kurang apa gimana segala macam. Dan sempat gue ditampakin beberapa makhluk pada saat itu ya. Biasa aja gue bilang gitu. Ya dalam berpikir, karena gue itu percaya bang sama hal gaib itu ada. Hal gaib itu ada. Salah satunya kan beriman kepada malaikat itu kan satu hal yang gaib.
Ya gue percaya sama ada hal gaib. Cuma kalau untuk Menyikapi secara berlebihan Ya. juga nggak juga ya kan. ya terlalu ini juga lah. Mm-mm. Dalam artian Setuju gua. nafsi aja lah. Gua gitu. Iya, tapi mereka emang ada ya udah ya. Nah, kita sampai lah gue di base camp, kenalan sama si Arya ini kan gue segala macam ngobrol-ngobrol semua di quest semuanya. Ya udah, pas gue pulang itu ya nggak terjadi apa-apa sampai rumah dengan selamat. Alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat. Itu berarti total gue perjalanan 2 malam di atas. Ya 5 hari lah mungkin gue dari mulai jalan sampai pulang itu 5 hari. Santai ya. Santai gitu. Dan nanti gue bilang tadi itu karena gue naik gunung itu bang, selalu gue kasih kosong waktu itu buat sehari. Benar, pasti. Jadi ketika kita nggak bisa sampai puncak di hari ini, gue masih punya hari esok. Dan itu pun kita penuh persiapan matang-matang, dalam artian logistik juga kita harus lebihin. Kayak gitu bang. Makanya munafik lah orang-orang yang cuma bilang puncak itu cuma bonus yang terkembalikan bullshit juga kayak gitu. Gini kayak nih, gue menanggapi sedikit. Dulu sama, gue juga persis kayak lu. Tujuan gue harus puncak. Iya. Tapi di saat gue sekarang, gue naik gunung jadi gini. Gue naik gunung nih, cepret. Wah, ini tempat. Gue jadi menikmati gitu. Wah, ini tempat enak. Gue di tempat enak itu gue bisa 5 jam, 6 jam. Naik lagi tempat enak, gue bisa sampai puncak bisa 2-3 hari. Nah, akhirnya gue tapi jujur aja gue udah ada pergeseran tujuan. Kalau dulu gue seperti lu harus sampai puncak, gue nggak mau rugi nih, gue udah nabung ya kan. Gitu. Benar. Iya, tapi kalau sekarang ya puncak nggak puncak ya, yang penting gue happy di sini, tempatnya enak, gue ngopi. Sekarang mungkin faktor usia juga. Iya, lu Sekarang juga gue kayak gitu. masih muda gue. Kalau gue 2016 gue berarti umur berapa itu? Masih 25 apa? 25, 22 apa 23 gue lupa deh itu. Masih muda gue masih ada fotonya bang. Semangat besar uang dikit. Nah ini ya satu lagi kejadian yang tadi lu itu yang lu di Kabut itu, gue juga pernah mirip sama lu pengalamannya, cuma agak berbeda sedikit. Itu gue di Lau nge. Jadi Sendang Derajat turun nih, kan ada jalan setapak yang batu tuh. Iya. Nah, gue turun situ, temen gue di belakang, Kabut nge, brak, sama kayak lu, anjing jarak pandang 1,5 meter. Tiba-tiba di situ gue nggak tahu kenapa, hati gue kayak ngomong, udah sini aja dulu. Gue sambil ikat tali sepatu. Nah, kemudian tak, teman gue, Mas ini, iya, yuk duluan, ya udah duluan, ntar gue nyusul. Larilah dia. Nah, kemudian nggak nyampe 5 menit Kabut, gue sambil ngerokok. Kabut selesai, mulai hilang, ya udah. Teman gue yang tadi datang lagi. Teman gue yang bener. Yang duluan tadi sampai itu bang. Nah itu, kalau gue ngikutin dia, Allah alam. nah Mungkin lu nggak ada di sini bang. Itu. Saya jadi host juga lu ini. itu nggak jadi apa? Iya benar. Jadi ya itu pelajaran ya, kita sharing-sharing aja nih. Iya, benar. Ya kalau kayak gitu-gitu, maksud gue, alangkah lebih baiknya di saat ada sesuatu kayak gitu tuh, kita berhenti lah. Iya. Atau paling nggak ikutin kata hati. Hati bilang nggak, mendingan stop. Kalau gue sih gitu. Dan itu pelajaran, wah gila. Coba gue ikutin dia tadi. Kemana gue tadi? Nah, itu tadi gue merinding gue nih. Makanya gue itu jeda berapa detik doang bang. Itu nggak sampai 1 menit ya. Itu jedanya cuma. Ya makanya kan mungkin ya bang ya. Mungkin banyak berita yang tentang pendaki tersesat aku. Nah, mungkin ini salah satu faktornya. Karena dia itu ngeliat kabut, panik. Dia bingung mau jalan kemana. Makanya setahu gue kalau di saat keadaan kita lagi panik, sebisa mungkin kita diem. Bener. Nah itu dia. Kadang ini juga ada faktor X juga. Jadi mungkin satu panik, oke. Yang kedua adalah ya faktor X mungkin bukan kesalahan dia, tapi ada sesuatu lain yang membuat dia tersesat. Kayak contoh kasus gue. Iya. Kalau gue ikutin kan. Nah itu. Jadi ya. Nah, juga bang. Oke deh. Nah, lu cerita. Boleh ngerokok ya? Ngerokok. Makanya lu channel boleh ngerokok, jangan jaim. Jangan bang, kalau gue mah. Banyak yang nonton banyak anak-anak. Banyak yang hujat. Tapi gue udah bosan tuh bang, dihujat juga. Bikin aja. Bodo amat ya. Bukannya bodo amat, tetap kita ambil. Iya. Ambil tetap. Benar. Tetap kita buat masukan ya. Tapi udah kuping udah tebal ya. Nah, Nge. Lu nih ngomong-ngomong sama anak besok pagi tuh dari tahun berapa sih mulai pada naik bareng-bareng nih? Ada mungkin Indra dari zaman SMA pun udah naik. Sama kayak gue juga. Mungkin tapi pada saat itu misah-misah bang naik ya. Dia sama teman SMA-nya. Iya, Pak. Tapi basicnya memang sama-sama ketemu di hobi yang sama. Iya. Mungkin ngeklop-ngeklopnya itu ya di tahun 2010 itu baru mulai naik bareng sama mereka orang itu. Ya karena pada saat itu ya gue ngerasa terusik dalam artian kampung halaman gue ya, bukan gue nggak bisa menyalahkan siapapun itu bang, emang udah takdirnya kayak gitu kali ya. Jadi gue dulu
ada tempat itu enak banget, pun bambu di sawah. Kita itu semuanya ada di situ, dari pun rambutan, pun mangga, pokoknya buah-buahan ada di situ semuanya. Suatu ketika ada Pembangunan. dia halal dijual tanah itu sama pihak yang jadiin perumahan lagi gitu. Jadi wah, tempat main gua kemana nih gua bilang. Itu terekam dalam lagu Iwan Fals, Ujung Aspal Pondok Gede. Nah, Iya. kayak gitu bang. Pas banget ya. Bener. Satu persatu sahabat pergi. Kan Dan tak cuma kembali. bertiga ya, ini doang, Indra, gua, Nardi. Ah gitu. Itu ada Sakrek, Sari, Botak, Ade, Dede namanya itu. Itu mungkin ada 7 orang, 8 orangan lah. Itu gue sering naik bareng mereka orang tuh. Satu persatu udah pada nikah, udah punya keluarga ya kan. Ya udah misalnya segala macem. Cuma tetap kita masih ya sering kontak kan. Kalau lagi ada waktu kita main ngopi bareng, masih sering kayak gitu. Cuma kalau untuk melakukan pendakian lagi itu udah nggak bisa udah. Sama mereka orang ya. Karena gue banyak kejadian konyolnya bang, lucunya. Sampai gue di Garut aja sempet ditodong preman sono lo gue bilang gitu. Iya. Itu kacau tuh gue, guntur gitu. Gila gue bilang. Kacau itu guntur. Dari Guntur ya? Iya. Iya, kadang gitu nge, apa namanya? Kayak gue juga dulu nge, gue nggak pernah, gue orang yang sangat rasional lu. Gue naik gunung berapa kali tuh sampai, jujur aja dulu gue kalau nonton orang yang itu tuh lebay banget sih. Iya. Gue kagak pernah gitu ya kan. Gue juga mendaki. Sampai akhirnya gue kepatil, gue ngerasainnya. Nah bener, itu artinya gini, gue berpikir gini, oh ternyata masing-masing orang ini nggak bisa gue samaratakan. Ya berarti lu A belum tentu gue bisa A, gue B belum tentu lu bisa B. Udah. Akhirnya gue menghormati gitu. Jadi orang punya pengalaman. Jadi gue, oh dulu gue meremehkan, gue ngenyek, tapi akhirnya gue ngalamin sendiri. Ya, itu bener kayak gitu. Ya bener ada dan bisa seperti itu nge. Nah, jadi apa ya buat yang pada nonton sih, ya Banyak bang di komen, sorry bang ya, di komen di video BP juga banyak kayak gitu. Bang, gue naik gunung kemarin gak pernah ngalamin kayak gitu. nah Gue pengen balas banget tuh, gue gatal lah, gue pengen balas. Lu belum waktunya aja. Gue pengen balas, tapi kan kagak enak juga. kalau gue sih kadang-kadang gue sih fatal aja gue balas kata-kata mutiara. Gue pengen balas, udah gatal apa tangan gue itu. Iya, Lu ya belum kadang waktunya aja. belum waktunya. Kadang-kadang tuh, iya, lu nggak ngalamin bukan berarti mereka nggak ada, kan begitu. Iya, dan sekali ngalamin ekstrim, nangis-nangis loh. Belum aja lu masuk ke desa gaib. Iya. Gue dengar-dengar sekarang masih ini ya, masih apa tuh namanya, masih suka bikin open trip ya sama anak BP. Masih bang, masih. Oh gitu. Masih jalan. Itu salah satu untuk kita mengembangkan sayap supaya bisa menyakuti semua. Ya teruntuk cuma pendakian aja bang ya. Kita tuh sebenarnya di BP itu nggak ada kayak horor urban gitu bang, nggak ada. Kita ngangkat pure pendakian aja. Pure pendakian aja ya. Entah itu evakuasi, entah itu pendakian gaib dan segala macam. Pokoknya di pendakian aja gitu. Nah pada dulu banget bang ya. Dulu itu sebenarnya gue nggak pengen bang bawa tamu gitu. Oh gitu. Nggak pengen gue sebenarnya. Dari basic gue sendiri aja dulu, zaman gue naik gunung bang ya. Gue bawa gue bawa diri gue aja belum tentu bisa, apalagi bawa orang. Oh ini tanggung jawab nih cuy. Tanggung jawab gede banget bang. Nah itu salah satunya yang tadi gue ceritain. Nah, si Mawar ini tuh sebelumnya belum pernah naik gunung bang. Itu first timer? First time naik gunung. Wah bukan main gue ngejagainnya kayak gitu. Iya. Udah begitu dia tuh sensitif kayak gitu. Wah. Ya. Sebelum naik gue cepet tekenin. Nih bocah, lu ngapain ngajak orang sih naik gunung, gue bilang gitu. Dia pengen ikut kayak gitu. Lumayan buat namain ongkos. Bukan masalah nominalnya, gue bilang gitu. Iya. Tanggung jawabnya. Gue bilang nyawa lo. Ya udah gue yang cover kata Indra gitu. Gue yang cover. Ya udah. Kalau emang lu yang cover ya otomatis gue mengiyakan bang. Mengiyakan dalam artian gue kelepas dari cover enggak, tetap gue cover juga. Iya. Kalau emang lu mau cover lebih ya udah, kira gue bantu juga kayak gitu. Itu bucin bicara. Ya. Ya udah akhirnya gue ya udah naik dah tuh. Dan dulu sorry bang, dari zaman dulu tuh gue naik nggak pernah sama orang lain. Itu aja. Circle temen gue aja. Setuju. Iya. Kita naik gunung, satu aja nggak klop, nggak enak rasanya. Beda bang. Itu kejadian gue waktu gunung, gue naik ke perahu dulu. Gue dulu sebenarnya kagak tahu bang, perahu itu ternyata gunung ya. Dulu kan zaman gue nggak beranggapan perahu itu gunung, bukit lah. Bukit gitu. ya. 2020 itu gue naik ke perahu salah satu bocah Tangerang kan gue ikut juga tuh. Itu ya kayak enak banget bang.
aneh rasanya kayak. Kenapa tuh? Jadi ya gue sih nggak pengen gue dianggap senior apa gimana bang ya. Bocah baru kemarin udah ngajarin gue. Ya, gue sih diem aja. Gue diem aja. Dari itu gue diem aja. Gue tamu kan itu. Bener. Gue diajak sama teman gue tamu ya gue diem aja. Gue bilang ikutin peraturan aja, gue bilang gitu. Ikutin peraturan yang ada di basecamp, udah ikutin aja gitu. Itu patokan kita kok. Gak mungkin basecamp itu ngeluarin peraturan kalau bukan buat kita selamat pasti gitu. Buat kita enak juga. Ya udah, salah satunya kan nggak boleh dibawa tisu basah. Dibawa bang sama dia. Di atas kena gua bang. Di bawah udah bilang, udah ikutin peraturan basecamp. Kita nggak boleh bawa ini, udah simpan. Di atas kena. Oh, ada razia? Iya. Ada pot putih di atas, itu kena gua akhirnya. Ngadunya ke gua. Bang tolongin nih bang. Gue bilang kan, gue bilang apa? Gue bilang gitu. Sanksinya apa tuh? Denda 1 lembar itu 1 bibit pohon. 1 bibit pohon itu harganya kalau nggak salah 12.000. Nah lu kaliin tuh 1 pack pas tisu basah itu berapa lembar? Ya lu kaliin aja. Ada yang 50 lembar ya kan tuh. Tisu basah ya kalau nggak salah ada yang 50 lembar ya kalau dia bawanya banyak. Kalau buat 3 pack? Nah, pokoknya total gue tuh harus bisa 78 bibit pohon. Lu kan aja 78 bibit, 78 kali 12 lah berapa dulu. Kan lumayan bang. Gua ngomong lah sama pihak. Nego. Iya, gua nego. Gue ceritain kali ini ya. Gak apa-apa, ini buat edukasi. Iya, jadi gue sempet nego minta karena keteledoran gue dan tim ya bang. Akhirnya gue bernegosiasi. Ya sebenarnya ada salah satu faktor yang membuat gue lolos pada saat itu bang ya karena gue sempet bawa pin di tas selempang gue itu bawa pin itu komunitas yang besar lah di Indonesia. Nah dia ngeliat pin itu, oh bang ini juga, iya gue dari Jawa Barat gue bilang gitu. Oh iya deh bang kalau kayak gitu karena abang dari ini, tidak abang ini aja nih bang kayak gitu. Pak gue sempet beliin dia rokok doang gue. Dia rokok tuh polhutnya berdua tuh ya, bukan polhut sih maksudnya Ranger ya. Gitu. Gue beliin rokok aja rarang sebungkus udah aman. Bang next diajarin lagi bang ya anggotanya supaya nggak kayak gitu lagi. Iya gue jujur bang gue baru tahu gue baru ketemu dia di basecamp gue bilang aja begitu. Gue nggak tahu gue sebenarnya cuma berdua sama teman gue ini gue bilang gitu. Gue cuma berdua karena barengan di basecamp ketemu ya udah kita jalan bareng aja. Ternyata ya begini kejadiannya bang. Ya udah next jalanin aja bang. Iya gue bilang. Habis itu nggak lu jitakin anak? Gue diemin aja bang. Gue diemin aja tuh gue lu. Iya lu. Ya gue bilang. Ya. Susah juga bang. Gue kalau ngomong kayak gitu terus aja ngajarin. Iya. Gue nggak pengen biar waktu aja yang menjawab kalau ya perbuatan lu itu salah. Bukannya gue nggak pengen dianggap senior apa gimana, nggak pengen gue begitu. Kita semua itu sama. Yang membedakan kita cuma pengalaman aja. Gue udah naik kemari, mungkin lu baru ini. Betul. Ya kan? Yang membedakan cuma itu aja. Pengalaman bener. Iya senior, enggak seniornya itu sama. Ada beberapa senior yang cepat melakukan kesalahan, ada juga. Gitu. Gitu aja bang. Betul. Cedera juga nggak mandang senior junior. Benar bang, kayak gitu. Tergantung ya kita di alam itu kan. Ya, gue sempat belajar. Pendakian itu salah satu olahraga yang ekstrim. Jadi, dulu gue sempat ngomong sama almarhum nyokap gue, bang. Mak, kalau emangnya nanti ngopi nggak ada umur di gunung, udah nggak usah dicariin, doain aja, gue bilang. Kalau gue sebandel-bandelnya gue tuh kalau naik gunung pasti selalu izin sama gue. Dan gue selalu ngomong kayak gitu. Kalau ada kejadian yang hilang atau meninggal di gunung, ikhlasin aja. Karena gue udah berpikirnya pendakian itu adalah olahraga yang ekstrim. Lu naik gunung, lu udah berani mati. Gitu. Benar. Iya. Beda zaman sekarang. Iya. Beda banget yang gue rasain kalau sempat kemarin gue naik. Vibe-nya itu beda banget bang, hawa-hawanya kayak zaman gue naik itu. Kok kayak gini sekarang ya pendaki. Ya
dengan alat yang seadanya kok berani dia lo kayak gitu. Gue dulu, gue walaupun ugal-ugalan, safety gue bang dulu. Safety gue ugal-ugalan. Iya walaupun ugal-ugalan, yang penting pribadi gue nih kayak gimana supaya nggak terjadi, meminimalisir kecelakaan lah bang itu. P3K gue selalu bawa. Dari pendakian gue nggak pernah bang naik gunung pakai lepis, nggak pernah gue. Gue nggak ada talent trekking. Ya gue pakai kolor aja udah. Itu aja udah dulu tuh naik gunung. Nggak berani gue kayak gitu. Soalnya sekalinya kena ini kan rally face itu, wah. Bahaya banget. Iya. Makanya, ya mungkin kan sekarang ada istilahnya pendaki apa sih yang gor apa sih itu namanya? Iya. Full gitu ya. Iya. Dibandingin sama pendaki planel. Lah gue salah satu pendaki planel lah gue itu. Temen gue. Iya. Ya gimana emang itu kan tergantung style masing-masing. Betul. Nggak usah mengganggu aja gitu. Ya, sering dengan umur sih kayak gue juga dulu. Iya. Gue dulu buset zaman-zaman masih awal-awal cuy. Gue naik gunung cuma Indomie, roti tawar, nyampe. Itu tapi selalu gue pikir, gila dulu gue bahaya banget ya kayak gitu. Iya. Saat kita udah tambah umur kita mikir gitu. Itu mungkin bukan karena kita hebat tapi kita beruntung. Itu aja sih. Kita belajar dari sebuah pengalaman aja bang. Bener. Cuma kayak naik gunung tuh karena sekarang zamannya instan ya. Kalau bisa jangan bawa Indomie bang. Jangan karena instan itu lu makan Indomie jangan. Itu zaman sekolah cuy, duit semua. Iya kalau sekarang ya bang. Iya. Bawa aja. Buat jaga-jaga. Gue pribadi bang, kalau naik gue selalu begitu. Gue tuh bawa Indomie, tapi nggak pernah gue pakai. Jarang gue masak gitu bang. Itu buat jaga-jaga sewaktu-waktu ya Terdesak aja. Baru gue pakai gitu. Ya kadang dia gue naik turun pun mie itu masih ada. Entah itu 4 bungkus apa 5 bungkus itu masih ada mie, nggak kesentuh. Tergantung kita manajemen logistiknya itu kayak gimana. Kalau gue tuh naik pasti ya logistik gue yang pegang pada saat itu. Gue udah ini berapa hari nih? Gue bilang 3 hari. Udah gue catet hari ini makan ini. Ini belanjain gue bilang itu belanjain. Baru habis itu gue packing ulang lagi. Itulah salah satu manajemen waktu, manajemen logistik itu Bener, penting. Itu berasa banget gue seperti itu di saat Argo Puro cuy. Itu bener-bener lu manajemen segala macem. Kalau lu salah manajemen, hancur lu di jalan lu. Iya. Itu nggak sehari 2 hari soalnya. Iya, itu berasa banget saat Argo Puro gue juga punya cerita horor juga itu bang. Nah, habis ini gue nggak mau tahu. Kita tagih habis ini ya. Ya udah, biar cepet deh cerita nih. Habis ini gue langsung cerita Argo Puro. Oke bro? Ya. Oke. Bang Mange sebelumnya kita tutup dulu biar kayak orang-orang. Oh iya. Bang Mange sebelumnya thank you banget nih udah cerita di channel gue. Dan buat lu semua jangan lupa Bang Mange pria gamer tanpa bahan pengawet. Doi dari besok pagi. Dia udah datang sini, gue thank you banget. Gue Arfi dari Jaja Malam dan Bang Mange undur diri dulu sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.